kasih Pak Moderator, Pak Muin. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Julaiha ini Julaiha. Biasa kalau mau turun di rumah rapat Julaiha, di tengah jalan berubah jadi Julaiha. Jadi kami ini di sini hanya berimpun lah untuk kawan-kawan kita satu profesi. Nah, di sini udah lengkap. Kalau ini Pak Mu ini, beliau juga kalau bawa pisau kita aman. Karena beliau tugasnya di hari-hari di Polda. Nah, seperti itu. Kemudian Pak Sulaiman di Basnas. Kemudian Pak Edi, guru SMK. Nah, saya juga kalau tadi misalnya di Bengkayang paling jauh, mungkin saya yang paling jauh. Atau Kapuas Hulu. Saya dari Aruk, Pak. Nah, terus Sajingan. Ya, kebetulan saya ditunjuk jadi kepala sekolah. Alhamdulillah ada waktu, bisalah silaturahmi sini. Kalau enggak, terserahkan ke mereka lah. Nah, Bapak yang kami muliakan, Julaiha pada prinsipnya tidak mengajarkan, tidak menggurui. Di sini kita saling bertukar informasi, saling saling mengingatkan. Makanya kami pelaksanaan Julaiha itu biasanya dilaksanakan mendekat hari raya kurban. Tapi kalau biasanya sebelum itu kadang-kadang momennya tidak pas, kan seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Saya mohon maaf mengeluarkan ini sebagai media saja, kan? Jadi sebagai media biar apa yang kita sampaikan bisa divisualisasikan. Nah, ini nama saya M. Nasir SPD, Sekretaris Julaiha Kalbar. Jadi awalnya saya belajar menyembelih dari beliau. Pertama kami itu sebenarnya hobinya satu profesi. Ya, Pak ya. Satu profesi, tapi bukan profesi ini, profesi lain. Lebih pada senjata yang hitam-hitam itu. Yang tiap malam Jumat pakai jeruk nipis. Kan? Daripada bertahun-tahun malah aja pakai jeruk nipis, ketemulah Julaiha. Nah, akhirnya itu kita tinggalkan, larilah ke Julaiha. Karena ini Julaiha lebih bermanfaat untuk kegiatan syariat. Kemudian, nah ini saya sampaikan. Nah, penyembelihan itu dibagi ada 3. Yang pertama itu memotong batang leher sebelah atas hewan yang bisa ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan syarat tertentu. Jadi, menyembelih itu di batang leher. Ada juga yang memotong itu di atas jagun. Nah, itu biasanya kenapa hewan itu lama mati, biasanya dipotongnya di atas jagun. Itu tidak jakun. Akhirnya itu biasanya lama matinya. Makanya kalau kita menyembelih sapi itu 5 jari. Nah, kemudian kambing 3. Kemudian ayam 1. Nanti Pak Mu'ilah nanti nyampaikan ya. Kemudian ada lagi penyembelihan memotong leher sebelah bawah hewan. Seperti onta. Onta itu kan bukan di lehernya, tapi di dadanya. Kemudian yang ketiga, sembelih darurat, terpaksa. Yang tadi, yang pakai tembak. Yang kemudian didapat dilanggar tiba-tiba dipotong. Nah, seperti itu. Ya. Bismillah saja. Saya pergi ke peralatan dan perlengkapan. Dalam proses pelaksanaan penyembelihan itu ada 3. Yang pertama persiapan dan perlengkapan. Nah, yang pertama itu persiapan. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama itu batu asa, Pak. Ini saya simpan-simpan aja. Kalau kita seorang penyembelih, nggak punya batu asa, minjam tetangga rasanya nggak nyaman kan? Nah, jadi kita punya batu asa. Nah, batu asa itu memang agak banyak, Pak. Yang pertama itu ada grid. Ada grid 3.000, ada 4.000, ada 8.000, bahkan ada 12.000. Nah, saya kasih ada contoh. Semakin tinggi grid, semakin halus. Kalau kasar itu fungsinya adalah membuat mata. Nanti yang semakin halus itu semakin tajam. Grid paling tertinggi itu 12.000. Kalau 12.000 itu di Jakarta itu si yang punya Chris Doren. Kalau Bapak Ibu buka di YouTube Chris Doren, biasanya itu 12.000. Nah, bahkan kalau beli golok sama dia, garansi seumur hidup untuk asah. Bahkan ada orang Malaysia beli udah 4 tahun baru diasah. Saking tajamnya. Ya, ini batu asah. Jadi kita sebagai penyembelih minimal harus punya batu asah lah.
Nah, kan seperti itu. Ada yang manual, ada juga yang alat. Alat itu biasa pakai grinder, kan? Seperti itu. Kemudian yang kedua ada stropping. Stropping itu ini. Ini ada dua. Yang pertama itu ada kulit domba atau sapi. Yang sebelahnya itu adalah celana lipis. Nah, jadi kalau bapak misalnya nyembelih pakai celana lipis, jangan nggak pakai di sini, tidak enak orang. Jadi kita pakai ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghilangkan bur. Setelah kita menghasa, mohon maaf Pak ya, saya buka nih. Jadi setelah kita mengasah, itu ada bekas-bekas burnya, ya. Bekas-bekas bur ini yang kita harus kita harus bersihkan seperti ini. Kalau dulu kan orang-orang tua kita kan pakai apa? Pisau lipat kan, nah gini. Nah, jadi kita ini harus, ini sebenarnya bukan untuk menajamkan, hanya untuk menghaluskan mata. Supaya apa? Ketika misalnya mata pisau itu lembut. Seperti itu. Jadi standarnya, kalau misalnya kasar-kasar, akan menyiksa hewan nanti. Jadi kalau bisa selembut mungkin. Kalau bisa gak usah kasih beban, dia langsung turun. Nah ini pun masih putus-putus nih. Tapi kalau dia yang benar-benar tajam itu, nah, enggak. Nah, artinya ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalaupun di sapi itu kan tidak terasa. Ya, kan? Kemudian ada lagi yang namanya sharpening. Sharpening dengan honing. Kalau sharpening itu agak kasar, honing itu agak halus. Ini ada dua. Jadi fungsinya untuk meluruskan mata. Biasanya kalau kita menyembelih, tanpa terasakan ada kena di tulang. Nah, kita harus ratakan. Seperti ini, gini. Seperti itu. Sebenarnya masih tajam, tapi kita harus luruskan matanya lebih tajam lagi. Itu fungsi honing. Kemudian, nah pisau. Nah pisau ini bermacam-macam Bapak Ibu. Bapak. Ada pertama pisau pabrikan. Pabrikan itu buatan pabrik. Ini contoh pisau saya ini perkawinan pabrik dengan manual. Artinya apa? Kalau pabrik itu gagangnya itu dari plastik. Dari plastik itu kalau misalnya merek apa? Saya sebut merek lah ya. Ini mereknya Paybrok namanya. Ya, ini Giser. Bukan apa satu yang umum tuh. Tremontina. Tremontina. Itu kan ada tanda NSP, NSF. Ya, itu artinya apa? Gagang itu bebas dari bakteri. Jadi kalau kita pakai itu bebas bakteri. Karena kalau yang pabrikan itu biasanya sudah lengkap. Kalau kita makan itu ibaratkan nasi, sambal, sayur udah lengkap. Jadi kalau yang pabrikan. Nah, kalau pabrikan ini yang pertama memang bebas karat. Ya, bebas karat karena untuk daripada dalam merawat pisau, ya kan, pabrik. Nah, ini kebetulan saya nih, ini matanya pabrikan, ininya saya buat gagang. Jadi seperti itu. Sebenarnya ganti. Sebenarnya ini adalah plastik. Jadi saya ganti seperti ini. Ini pabrikan. Kalau yang lokal, ya artinya buatan, itu lebih biasanya tergantung besi. Kalau besinya yang berkarat, mudah berkarat. Ada yang bersih yang tidak berkarat. Nah, ini buatan. Nah, ini tempahan. Ini bahannya dari klip kapal. Mesin kapal. Ini saya buat di Sungai Bawang, tapi sarungnya saya pesan di Sulawesi. Nah, jadi biar dua dapat. Jadi ya seperti itu. Kemudian jenis-jenis pisau juga. Nah, ini ada pisau juga yang untuk cacat tulang. Jadi saya sengaja untuk cacat tulang. Kalau misalnya tidak punya kapak. Nah, kalau ini yang untuk daging, ini biasanya seperti ini. Nah, ini merek, ini pabrikan. Ini merek Virgi. Ini Virgi berarti Turki. Harganya kemarin dengan sarung 450. Nah, seperti ini. Murah Bapak Ibu. Yang penting kita, tapi bukan karena mereknya, bukan karena harganya, tergantung kita. Ada yang harga 200.000 tapi enak buat kita kan. Jadi sama juga dengan sepeda lah.
kurang ini tambah kan seperti itu. Enaknya kita lah. Jangan nantinya kita mahal, belum tentu mahal, enak ke kita kan. Yang penting cocok 200-300 ribu. Saya sukanya karena tidak kuasa merawat, akhirnya saya beli yang anti karat seperti itu. Nah kalau yang ini Willis. Nah ini belum saya buka kan, nanti sudah seminggu mau Lebaran baru saya buka kan. Nah ini saya kasih. Ini Perwilis, buatan Jakarta. Orang Juleha juga. Nah, ini sudah dipakai dah 1 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau ada yang minat sih, nanti ada teman-teman kita yang ini kan. Seperti itu. Ya? Oh iya kan. Insya Allah boleh Pak kan. Kemudian, nah itu yang pisau Pak ya. Jadi peralatan yang harus kita siapkan pisau. Nah kalau menyembelih, saran saya, kalau bisa jangan hanya 1 golok Pak. Kalau bisa 2. Kenapa? Takutnya ketika menyembelih ada hal-hal yang terjadi, kita tidak ada pegangan. Misalnya lepas gagangnya atau patah, pas mau nyembelih patah, kan tidak mungkin kita kembali lagi. Ambilkan pisau saya di rumah, kan tidak boleh. Kalaupun ada kita pegang, minimal kita pegang 2 di dekat kita atau kita simpan di pinggang. Jadi jangan kita nanti ketika menyembelih itu kesannya gagah-gagahan, tidak usah. Karena kita ini juga tetap nilainya ibadah. Kan dalam rangka untuk menjaga jangan sampai ketika kita menyembelih, misalnya pisau kita lepas gagangnya, patah, kan kita tidak tahu. Makanya kalau bisa, Bapak Ibu, Bapak yang menyembelih ada cadangan. Bisa disimpan juga di pinggang atau di sepatu. Kemudian, nah sarung tangan. Sarung tangan itu, ini saya, karena ini untuk keamanan Bapak Ibu, Bapak, saya suka nyebut Ibu kok apa ya? Nah ini sarung tangan, kenapa? Kalau kita tidak siap dengan tidak siap dengan safety kita, nanti takutnya leher juga terpotong, kembali akhirnya jari hilang. Kan biasa ada kejadian, nanti ada videonya kan. Jadi saking motongnya kan seperti ini. Nah, kepala sapi bergoyang, udah bisa ini terbalik atau bisa kena jari. Makanya ada sarung, kalau ini kan anti sayat. Jadi memang ini kayak model baja sih. Ini insya Allah. Ini bukan karena kebal kan. Jadi agak aman. Nah, jadi kalaupun ini demi untuk keselamatan kita kan. Nah, ini juga ini agak anti saya, tapi ini agak saya masih ragu ini. Nah seperti itu. Kalau ini sih insya Allah ini aman lah. Jadi kita untuk safety kita, jangan sampai nanti ini kan untuk ibadah. Nah, dan ini pun murah, 100.000 di Shopee banyak. Jadi kalau kita motong jangan sampai nanti takutnya gini. Ketika ini kan sekarang banyak yang pakai dorong. Ketika kepala sapi bergerak, ini berbalik. Nah, atau ini yang biasanya induk jari ini yang biasanya nyeri. Nah, ini yang saya sampaikan agak simpel, tapi memang itu untuk keamanan kita. Kemudian ada lagi sepatu. Nah, sepatu boot, kalau bisa, sepatu boot itu yang ujungnya yang ada besi. Safety boot. Kan ada sepatu boot yang biasa, yang ada ujung besi itu. Kenapa? Kalau diinjak kaki, jari-jari kita agak aman. Seperti itu. Harganya itu mungkin sekitar 200-an lah ya, ada satu. Yang ujungnya besi itu. Kenapa? Untuk keamanan juga. Jangan sampai nanti kita yang disuruh orang menyembelih, kena injak, akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Nah kan, akhirnya panitia cari lagi, kan gitu. Kita jaga-jaga semua lah, antisipasi seperti itu. Makanya ini saya sampaikan dalam rangka untuk keselamatan kita bersama. Supaya apa? Program yang kita buat, panitia pun tidak merasa kewalahan. Nanti ngurus kita masuk rumah sakit kan panjang cerita. Kan seperti itu. Nah, kemudian tali. Ini saya tali juga ada. Ini tali khusus juga nih. Karabiner. Jadi ini kalau enggak perlu ikat lagi kan. Nah, ini banyak ada dijual di Pontianak ada jual. Ini ada yang 5. Nah, kemudian kalau bisa jangan gunakan tali plastik. Kalau tali plastik itu kan panas. Kalau ini kan memang agak lembut ini. Jadi kita dalam rangka untuk kesejahteraan hewan. Jangan sampai kita ngikat perut sapi, tapi dia merasa panas. Kalau ini insya Allah lah. Seperti itu. Di Juleha banyak Pak. Jadi kalau saran saya,
kalau Bapak pingin membeli, usahakan itu di memang komunitas juleha. Kalau enggak, nah uang sudah ditransfer, barang enggak datang. Kan itu ngeri. Saya pernah kejadian sampai sekarang beli yang ini, pisau untuk tulang, sampai hari ini belum datang. Duit udah terbang. Nah, seperti itu. Jadi enaknya tuh di komunitas juleha, jadi kita lebih aman insya Allah kalau di juleha seperti itu kan. Nah. Kemudian, pada saat penyembelihan ini aja yang kita bawa. Nah, kan, sepatu, kemudian sarung tangan, kemudian pisau. Ini yang pada pelaksanaan. Tidak mungkin juga kan kita bawa batu asa di lapangan. Kenapa? Kalau bisa, makanya tadi kenapa pisau itu yang ada mahal, ada murah. Kenapa kita nyembeli ini kan bukan sekok, 2 ekor. Kadang-kadang kan sampai 10 ekor. Tidak mungkin kan baru 2 kali potong, asal lagi kan. Nah, tadi Pak Sulaiman udah bilang, berapa? 5 ekor tidak asa-asa kan. Harganya juga sedang lah ya. Tidak terlaluan gitu. Jadi kenapa kita pakai slit ada misalnya motongnya itu pakai kertas. Nah, supaya apa? Supaya itu tadi jangan sampai nanti baru motong sekali asal lagi. Kalau usah slit situ atau plastik, nah itu kan bisa sampai 20 sampai 25, enggak perlu asah. Cukup pakai kuning. Luruskan aja mata bilanya seperti stroping. Kan gitu. Itu yang manfaatnya kita. Kita nih kalau sekok sih enggak masalah lah. Karena ada 10 ekor sapi, kan. Seperti kita perlu persiapan juga alatnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ini juga ada saya. Ini alat namanya wix untuk anti karat. Nah, kan? Jadi untuk pisau yang sering karat itu memang atau pakai minyak ini, minyak mesin. Biasanya kalau habis pakai ini dilapis dengan plastik. Seperti itu. Plastiknya. Nah, plastik ini jadi plastik buah. Jadi insya Allah lah kalau selama 1 tahun tidak karat lah. Gitu. Udah selesai kita kerjakan. Nah, ini dia nih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian panjang pisau. Nah, itu kan. Kalau kambing itu 20 cm. Kemudian sapi maksimal 30. Bahkan boleh enggak Pak kita nyembeli pakai samurai? Boleh aja, tapi rasanya kan gimana kan? Ada di YouTube itu motong pakai samurai, memang sekali, tapi rasanya kita kan seperti itu. Jadi kalau memang itu kan panjang 30 kan lebih kurang inilah. Tapi ini untuk dorong. Kalau dorong itu 30, tapi untuk tarik itu minimal 25 lah. Kalau untuk dorong, untuk tarik. Nah, kalaupun ini tarik memang agak tinggi. Gitu. Kalau untuk dorong bolehlah sekitar 30. Nanti kita teknik bagaimana cara dorong dan tarik seperti itu. Ya, jadi ini jangan sampai nanti Bapak nyiapkan pisau, kalau bisa ya maksimal 30 cm lah untuk yang menyembelih. Kemudian yang 20 cm untuk kambing. Ayam sekilan pun bisa. Tapi boleh enggak Pak kita 20 cm untuk kambing? Sapi. Kalau memang yakin bisa. Asal yakin gitu Pak. Biasanya seperti itu. Kalau enggak yakin jangan. Karena barang ini enggak boleh coba-coba kan. Seperti itu. Jangan. Masalahnya bicara tentang halal, haram kan seperti itu. Nah, enggak usah coba-coba kan. Nah, mungkin itu saja dari saya pengenalan alat sebagai untuk ini komunikasi lah kita ya. Jadi saya mengeluarkan ini Pak bukan untuk saya sekedar hanya untuk media saja. Nah, untuk kita saling tukar menukar. Makanya jangan heran kalau juleha itu Pak datang bawa tas. Semuanya isuknya pisau. Nah, bukan pisau untuk apa? Memang kita untuk media lah gitu kan sebagai komunikasi kita. Jadi macam Pak Muin. Mungkin Bapak juga nanti tertarik ada beli tas juleha ada. Nah, kita untuk keamanan lah kan seperti itu. Dalam rangka untuk silaturahmi kita lah. Mungkin itu Pak Muin dari saya sebentar saja. Biasalah tadi ada yang pantun dari Bengkayang, saya pun pantun enggak lah coba ya. Kalau ada jarum yang patah janganlah disimpan di perahu penisi. Kalau ada kata-kata yang saya salah jangan dilapor ke polisi. Cukup dengan Pak Muin saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.